Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel JPSH. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan membahas 3 risiko pinjaman aplikasi Kredivo. Tapi sebelum saya lanjut untuk membahas video ini, bagi teman-teman semua yang belum mensupport channel ini, silahkan disupport terlebih dahulu agar channel ini semakin berkembang dan saya lebih semangat lagi memberikan info-info terbaru tentang seputar pinjol kepada Anda. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mensupport channel ini. Semoga teman-teman semua sehat selalu dan selalu berada dalam lindungannya. Amin, amin ya robbal alamin. Adanya pinjaman online di tengah masyarakat menjadi opsi baru dalam mengajukan pinjaman. Persyaratan untuk meminjam pun dibuat lebih mudah dibandingkan dengan pinjaman ke bank atau koperasi. Bahkan sejak awal diajukan hingga dana sampai ke tangan nasabah, fintech hanya memerlukan waktu lebih dari 24 jam. Kelebihan inilah yang membuat produk keuangan begitu cepat meraih popularitas dan semakin gandrung dimanfaatkan oleh masyarakat berbagai kalangan. Namun, semua kemudahan ini juga memiliki risiko jika tidak dimanfaatkan dengan bijaksana. Eh, untuk terhindar dari ancaman gagal bayar, Anda harus bijaksana dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan produk pinjaman, termasuk dari pinjaman online. Ini perlu dilakukan agar keuangan tidak terlalu terbebani. Pasalnya, dibandingkan dengan pinjaman online konvensional, pinjaman online memiliki tingkat suku bunga yang cenderung lebih tinggi dan tenor cicilan yang lebih ringkas. Hal ini tentu berisiko membuat debitur terjebak jeratan utang yang terlalu berat hingga tak mampu membayar cicilan. Selain itu, cara penagihan utang kepada debitur yang menunggak pun meresahkan. Ada yang menggunakan ancaman, teroran, intimidasi, hingga menyebarkan data pribadi. Meski demikian, tidak sedikit masyarakat yang terjebak dalam pusara pinjaman online ini dan sulit melepaskan diri. Bagi Anda yang sudah terlanjur mengambil pinjaman online dan masih menunda pembayaran, simak beberapa risiko yang akan terjadi kepada Anda. Yang pertama, masuk dalam blacklist OJK. Setiap kali mengajukan pinjaman online, Anda pasti akan diminta untuk memberikan dokumen data pribadi sebagai syarat kepada pihak fintech. Dokumen tersebut biasanya meliputi KTP, KK, NPWP, akun internet banking, dan juga slip gaji. Walaupun sederhana, adanya syarat ini ternyata bertujuan agar pihak fintech bisa mengetahui identitas diri nasabah, seperti nama lengkap, alamat, pekerjaan, alamat kantor, nomor kontak orang terdekat, ya. Jika sampai tidak mampu melunasi cicilan pinjaman online, Anda harus bersiap menerima konsekuensi berupa data pribadi dilaporkan ke OJK dan masuk ke daftar hitam layanan pinjaman online. Jangan dianggap remeh. Masuk ke daftar hitam ini berarti Anda akan kesulitan atau bahkan tidak mungkin lagi mengharapkan bantuan finansial pada lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Kalau hal ini sampai terjadi saat mengalami masalah keuangan yang pelik di kemudian hari, Anda tidak akan lagi mendapatkan kesempatan untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Karena itu, penting bagi Anda untuk selalu menjaga skor kredit Anda senantiasa positif dengan cara membayar tagihan dari pinjaman jenis apapun tepat waktu. Ya. Dengan begitu, Anda akan dipercaya untuk melakukan pinjaman kembali di saat krusial dan benar-benar mendesak. Yang kedua, denda serta bunga yang terus menumpuk. Sudah menjadi rahasia umum jika Anda membayar denda keterlambatan saat tidak mampu melunasi cicilan pinjaman online tepat waktu. Dengan sengaja tidak melunasi pinjaman online, beban denda ini akan terus berlangsung dan secara akumulatif membuat utang Anda semakin menumpuk. Ditambah lagi dengan beban bunga yang tergolong tinggi. Tidak butuh waktu lama, jumlah pinjaman online akan membengkak hingga akhirnya nyaris mustahil untuk bisa dilunasi. Sebagai solusi, saat cicilan pinjaman online semakin sulit untuk dilunasi, Anda dapat mengajukan keringanan bunga atau memperpanjang tenornya. Dengan begitu, nominal cicilan akan semakin terjangkau dan lebih mungkin untuk dilunasi hingga tuntas. Jika berdasarkan aturan yang diberlakukan oleh OJK,
Bunga dan denda keterlambatan yang dikenakan maksimal berada di angka 0,8% per harinya. Ya. Selain itu, jumlah denda keterlambatan maksimal yang bisa dikenakan adalah 100% dari jumlah pokok pinjaman. Sebagai contoh, saat Anda meminjam dana sebesar 3 juta dan menunggaknya dalam kurun waktu tertentu, jumlah dana yang harus dikembalikan itu adalah 6 juta rupiah. Coba Anda bayangkan, 2 kali lipat. Ya. Namun aturan ini hanya diberlakukan pada fintech dan layanan pinjaman online yang legal dan terdaftar OJK seperti Kredivo ini ya. Jangan heran jika ada korban pinjaman abal-abal yang harus membayar tagihan melebihi 100% dari pokoknya pinjaman yang diajukan dahulu. Ya. Yang ketiga, kejaran debt collector meresahkan dan mengganggu kehidupan pribadi Anda. Fintech memiliki prosedur yang ketat, namun teratur dalam hal menanggulangi masalah peminjam yang mangkir dari tanggung jawab membayar cicilan. Aturan mengenai prosedur penagihan oleh fintech diatur oleh AFBI atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Ya. Pada awal proses penagihan, Anda hanya akan diingatkan melalui pesan singkat seperti SMS, email, maupun telepon. Namun, jika masih belum membayar juga, tim DC atau debt collector akan melakukan penagihan ke rumah peminjam atau menghubungi nomor kontak orang terdekat Anda. Ya, jika terus berlangsungan dalam waktu lama, hal ini tentu akan berisiko mengganggu aktivitas sehari-hari Anda dan orang terdekat Anda, ya, serta membuat hidup Anda menjadi tidak tenang. Jadi saya sarankan sebelum Anda mengajukan pinjaman, Anda lebih berhati-hati dan melihat apa risiko-risiko yang akan terjadi ke depannya jika Anda tidak membayar. Mungkin cuma itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya Japri Esa pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.